Hello guys, berjumpa lagi di podcast. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini aku akan sedikit menceritakan pengalamanku ketika jerit malam. Kejadian ini bermula ketika aku dan teman-temanku melaksanakan perkemahan tingkat terap. Di tengah malam, kami dipaksa membuka mata dan beranjak dari peraduan. Kami diberi perintah untuk berbaris rapi sebelum menuju ke sebuah pemakaman di dekat sekolah. Setelah diberi sedikit amanat, kami berjalan beriringan menuju ke tengah sawah di dekat pemakaman. Cukup dingin memang, namun rasa persaudaraan kami mampu menghangatkan jiwa dan raga. Sambil menunggu giliran, sedikit dari kami berbincang dan sebagian besar melanjutkan mimpi mereka. Akhirnya, tibalah giliranku. Aku seorang diri, tidak berpasangan dengan teman-temanku. Di sepanjang jalan, sebelum pos pertama, aku melewati sawah dan tanpa penerangan. Hanya cahaya rembulan yang menemaniku dan angin malam yang berembus membelai kulit. Seketika rasa gigil menjalar ke tubuh. Di pos pertama, aku hanya disuruh memperkenalkan diriku. Di pos kedua pun sama, memperkenalkan diriku. Saat berjalan dari pos 2 menuju ke pos 3, aku mengalami hal yang ganjil. Di sebelah kiriku adalah sungai dan di sebelah kananku adalah pohon pisang di pinggir sawah. Saat melewati pohon pisang itu, aroma terasi menusuk indera penciumanku. Aroma terasi itu sangat pekat dan membuat aku sedikit pusing. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin itu terasi yang sudah dibuang, karena di dekat pohon pisang memang ada beberapa sampah. Namun, pikiran positifku lenyap ketika aku bertanya pada temanku. Tadi di pohon pisang itu, kamu mencium aroma terasi enggak? Teman-temanku berkata, tidak. Aku pun semakin heran. Tidak mungkin indera penciumanku salah atau pembina sengaja menakut-nakutiku. Mana mungkin yang ditakuti hanyalah aku, dan mana mungkin yang bisa mencium aroma itu hanyalah aku. Kami kan lewat pada jalan yang sama. Aku melenyapkan semua pemikiran negatifku. Hingga tiba saatnya aku memasuki pemakaman. Di dalam pemakaman, aku diberi arahan untuk menulis nama regu, dan kode yang diberikan pembina pada sebuah kertas di tengah pemakaman. Aku berhasil menulis pada kertas dan tidak ada yang membuatku terkejut atau takut. Sebelum aku meninggalkan pemakaman, seseorang dengan kain putih muncul dari pohon besar dan mengejutkanku. Untung saja aku masih bisa mengontrol suaraku agar tidak berteriak. Aku memberikan salam pramuka padanya, dan ia membalas salamku. Lega sekali rasanya. Aku memiliki keyakinan ketika sedang mengikuti jerit malam, aku harus selalu berdoa agar selalu terhindar dari mara bahaya. Ketika aku bertemu sesuatu yang menurutku itu adalah manusia, aku harus memberinya salam pramuka. Jika ia menjawab, berarti ia pembinaku. Namun, jika tidak, ya tamatlah riwayatku.
Pada akhirnya, aku keluar dari pemakaman. Cukup lega rasanya. Namun, pengalaman hororku tidak cukup sampai di sini. Ketika dalam perjalanan dari pemakaman menuju sekolah, aku berjalan seorang diri sambil mencoba untuk berpikir positif dan berjalan sesantai mungkin. Aku melewati 3 tiang lampu. 3 lampu itu menyala terang seperti lampu pada umumnya. Sebelum aku melewati lampu yang kedua, lampu itu mati. Namun, ketika aku telah melewati lampu yang kedua, lampu itu nyala kembali. Apa-apaan ini? Apakah lampunya rusak? Jujur saja, aku adalah seorang penakut. Dan kejadian ini sukses membuatku takut. Untung saja, tak berselang lama kemudian, seorang temanku datang. Setidaknya aku teman. Untung saja, tak berselang lama kemudian, seorang temanku datang. Setidaknya ada teman mengobrol dan mampu menetralkan rasa takutku. Yah, aku tiba di bumi perkemahan dengan selamat dan tidak ada halangan apapun. Kini, saatnya melanjutkan bunga tidur yang sempat terputus. Cukup sekian pengalamanku ketika melaksanakan jerit malam pada tingkat terap. Semoga kisah ini mampu menghibur kalian dan memberi manfaat pada kalian. Terima kasih dan salam pramuka.